نهج حياة جئنا تبصرة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda soleh-soleha sekalian? Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat. Pada hari ini Ananda sekalian kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab. Dan sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan Ananda semuanya bisa paham apa yang Ustadz sampaikan. Baik, Ustadz pimpin, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Taib, Ananda soleh-soleha, alhamdulillah kita sudah sama-sama berdoa. Kemudian sekarang Ananda silakan disiapkan buku bahasa Arab. Kemudian setelah itu dibuka halaman 11. Dibuka halaman 11. Dalam pembahasan kali ini Ananda, kita masih membahas tentang benda-benda yang berada di dalam kelas. Masih pembelajaran kedua atau biasa disebut ad-darsus tsani, dan masih membahas tentang benda-benda yang berada di dalam kelas, disebut fil fasli. Baik. Nah, Ananda di halaman 11 ini perhatikan di bagian atas. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana menunjukkan kata benda bentuk muzakkar atau kata benda bentuk laki-laki dan kata benda jenis perempuan. Nah, tapi perhatikan. Pertama, untuk kata benda jenis muzakkar. Kata benda jenis muzakkar, maka kita harus menggunakan kata hadza. Nah, untuk menunjukkan kata benda jenis muzakkar, maka kita harus menggunakan hadza atau dzalika, tergantung posisi bendanya. Kalau posisi bendanya dekat dengan kita, maka kita pakai kalimat hadza. Tetapi ketika bendanya jauh dari kita, maka kita gunakan kalimat dzalika. Ya. Gunakan kalimat hadza untuk benda yang kata benda jenis muzakkar yang posisinya dekat dengan kita. Kemudian pakai kalimat dzalika ketika menunjukkan kata benda jenis muzakkar yang jauh dengan kita. Ya. Nah, contoh hadza, ini. Hadza faslun, ini kelas. Hadza, ini, faslun, kelas. Ini kelas. Nah, kemudian hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini meja. Ini meja. Kemudian hadza kursiyun. Ini kursi. Nah, untuk membedakan yang mana bentuk muzakkar dan mana bentuk muannas, Anda mungkin sudah tahu ya. Yang
mengikuti pelajaran sebelumnya, kita lihat di ujung katanya, ujung kalimatnya. Nah, ketika ujung kalimatnya berakhir dengan huruf ta, maka dia kata benda jenis muannas. Ketika tidak ada huruf ta-nya, maka dia adalah kata benda jenis laki-laki, atau mudzakkar. Nah, kemudian Ananda, untuk kata benda jenis perempuan kita gunakan kata hazihi, atau tilka. Untuk kata hazihi ini untuk menunjukkan kata benda jenis perempuan yang dekat dengan kita. Kemudian untuk kata tunjuk tilka untuk menunjukkan kata benda jenis perempuan yang posisinya agak jauh dengan kita. Nah, itu seperti hadhihi sa'atun, hadhihi khizanatun, hadhihi mazbalatun. Taib. Mudah-mudahan Ananda bisa mengerti sampai di sini. Sekarang Ananda, kita akan mulai menyebutkan bersama. Kita sebutkan bersama-sama, ikuti apa kata Ustadz. Ananda dengarkan dulu Ustadz menyebutkan, kemudian Ananda mengikuti setelah Ustadz menyebutkan. Baik. Hada faslun. Hada maktabun. Hada kursiyun. Baik, kita ulang. Hada faslun. Hada maktabun. Hada kursiyun. Baik. Selanjutnya zalika faslun. Zalika maktabun. Zalika kursiyun. Baik, kita ulang. Zalika faslun. Zalika maktabun. Zalika kursiyun. Baik, kita berpindah di kata benda jenis perempuan. Ya, ikuti Ustadz. Hadhihi sa'atun. Hadhihi khizanatun. Hadhihi mazbalatun. Kita ulang. Hadhihi sa'atun. Hadhihi khizanatun. Hadhihi mazbalatun. Baik. Selanjutnya tilka sa'atun. Tilka khizanatun. Tilka mazbalatun. Kita ulang lagi. Tilka sa'atun. Tilka khizanatun. Tilka mazbalatun. Baik. Nah, sekarang kita baca Arabnya, kemudian sama-sama kita terjemahkan. Baik. Nah, kita mulai dari yang pertama. Hadza faslun. Ini kelas. Hadza maktabun. Ini meja. Hadza kursiyun. Ini kursi. Baik, selanjutnya zalika faslun. Itu kelas. Zalika maktabun. Itu meja. Zalika kursiyun.
itu kursi. Baik, kita berpindah di sini. Hadhihi sa'atun, ini jam. Hadhihi khizanatun, ini lemari. Hadhihi mazbalatun, ini tempat sampah. Taib. Berikutnya, tilka sa'atun, itu jam. Tilka khizanatun, itu lemari. Tilka mazbalatun, itu tempat sampah. Taib. Nah, untuk di kata benda laki-laki dan kata tunjuk untuk benda jenis perempuan kita telah selesaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda semua bisa paham. Ustaz berikan sedikit lagi penjelasan. Untuk kata tunjuk benda jenis laki-laki itu kita gunakan kata tunjuk hadza atau dzalika, ya. Untuk kata benda jenis laki-laki kita gunakan kata tunjuk hadza dan dzalika. Kemudian untuk kata tunjuk benda jenis perempuan kita gunakan kata tunjuk hadhihi dan tilka. Ya, satu ulang. Untuk kata benda jenis perempuan kita gunakan kata tunjuk jenis hadhihi dan tilka. Taib, Ananda. Nah, di sini kita akan membahas tentang pertanyaan yang menggunakan kata tunjuk hadza bisa dijawab dengan kata hadza atau zalika sesuai benda yang ditunjuk. Taib. Nah, pertama di kata tanya hadza. Kata tanya hadza, ma hadza bisa dijawab hadza atau zalika. Nah, misalnya yang ditunjuk adalah ma hadza, yang ditunjuk adalah misbahun, maka bisa dijawab ini lampu, atau hadza misbahun, atau zalika misbahun, itu lampu. Taib. Nah, begitu juga untuk zalika. Ma zalika bisa kita menjawab dengan hadza atau menjawab dengan zalika. Nah, kemudian untuk kata benda jenis muannas, ketika pertanyaan menggunakan ma hadhihi maka bisa menjawab hadhihi atau tilka. Begitu juga ma tilka bisa kita menjawab hadhihi atau tilka. Baik, kita baca sama-sama ya. Ma hadza, hadza misbahun. Ma hadza, zalika misbahun. Ma zalika, hadza maq'adun. Ma zalika, zalika maq'adun. Baik, berikutnya ma hadhihi, hadhihi nafidatun. Ma hadhihi, tilka nafidatun. Ma tilka, hadhihi ruznamatun. Ma tilka, tilka ruznamatun. Baik, alhamdulillah untuk menunjukkan isim muzakkar dan untuk menunjukkan isim muannas kita sudah pelajari. Kemudian pertanyaan yang menggunakan kata tunjuk hadza bisa dijawab hadza atau zalika sudah Ustaz jelaskan. Mudah-mudahan Ananda semua bisa paham apa yang Ustaz jelaskan ya. Nah, berikut ada contoh ya, contoh hadza. Hadza, ma hadza. Nah, apa ini? Maka jawabannya hadza faslun, ini kelas. Nah,
Begitu juga ketika bertanya, madzalika, apa itu? Apa itu? Zalika maq'adun, itu bangku. Nah, seperti itu Ananda ya. Taib. Berikutnya tugas. Silakan Ananda kerjakan di latihan di halaman 13. Di halaman 13 silakan Ananda melihat ketika ada ma hadza, maka jawabannya hadza. Apa yang dia tunjukkan di sini ya Ananda? Yang ditunjukkan apa? Kalau Ananda cari jawabannya di sini, kemudian Ananda silang salah satunya, ya. Disilang salah satu dari yang menurut Ananda benar. Baik, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.